Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Mudah-mudahan segala sesuatunya menjadi lebih baik ya. Banyak kita memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah. Semuanya tambah baik, akhlak tambah baik, kehidupan tambah baik, rezeki tambah baik ya. Rumah tangga kita tambah baik. Amin ya Allah. Mudah-mudahan baik semualah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum Bang Andi, saya Pak Zul. Bang Andi mau nanya, kita sudah berusaha menolong seseorang Bang Andi, tapi tiap ditolong malah kayaknya bukan bersyukur dan menghargai saya Bang. Dan kayaknya mau jadi musuh buat saya Bang. Pertanyaan saya, boleh nggak saya nggak usah menolong orang kayak gini? Walaupun saya tahu dia membutuhkan pertolongan. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul ya. Jadi begini, mungkin banyak teman-teman, sahabatku, saudaraku, ya bukan orang lain ya, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami ya. Mungkin teman-teman dan saudaraku yang lain pernah mengalami kita menolong seseorang, kita berbuat baik kepada seseorang, kita banyak jasa kepada seseorang ya. Tapi orang yang kita baiki ini kok malah memusuhi kita. Ibarat kata ya air susu dibalas air tuba. Peribahasa itu adalah ya kita memberikan kebaikan, tapi dia malah membalas dengan keburukan ya. Sehingga kita menjadi menyesal menolongnya selama ini. Nyesal, marah, sakit hati ya. Andai kata kita dizolimi atau dimusuhi oleh orang yang gak pernah kita tolong, gak terlalu sakit. Tapi ketika kita udah banyak jasa, banyak berbuat budi kepada orang itu, ini orang gak merasa utang budi sama kita, malah dia berbuat keburukan untuk kita. Ya kan? Air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya di situ timbul benci, timbul nyesal, timbul amarah, timbul yang seperti hati kita ngomong, aku nggak akan tolong lagi kalau begini. Jadi kalau memang ada orang yang seperti itu, kalau kita berubah, Bang, aku selama ini ku tolong dia Bang, tapi ketika dia berbalas dengan yang buruk, aku jadi malas nolong lagi Bang. Salah nggak kira-kira? Ya nggak salah, ya kan? Boleh nggak kira-kira? Ya boleh, karena orang tersebut tidak tahu balas budi, ya. Boleh kalau kita nggak mau nolong. Itu juga hukuman Allah untuk orang itu, karena sekali-sekali harus dikasih pelajaran orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai ya kebaikan kita itu ya dimanfaatkan oleh orang ini, ya. Kalau kita berubah ya wajar, nggak salah. Nah, cuman di sini kita harus bercermin, berkaca, jangan sampai kita nggak mau menolongnya itu karena nafsu, nggak boleh. Ya. Kalau kita nggak mau nolong untuk menegur dia biar dia sadar, ya itu kebaikan. Tapi kalau kita nggak mau nolong lagi karena benci, ya itu nggak nafsu namanya. Macam mana Bang bedainnya? Kan sama aja itu Bang, ya nggak sama ya, serupa tapi nggak sama. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang mengalami hal yang sama, udah banyak berbuat baik kepada orang, tetapi kita dibalas dengan yang buruk ya. Orang tersebut nggak tahu balas budi, malah dia menjatuhkan kita, menjelekkan kita ya, memusuhi kita. Nah, di sini kita harus ambil pelajaran bahwa bukan kita yang menolong, ya. Di situ ada maksud Allah sebenarnya. Selama ini kita bisa dikatakan orang yang dermawan, penolong, ya. Kita peka kepada orang susah, apalagi. Kita orang yang baik, ya. Coba kita tanya lagi ke belakang, tanya lagi diri kita. Semua yang kita lakukan itu memang murni karena dorongan Allah atau karena diri kita atau karena nafsu kita. Biasanya kalau orang yang
dia suka berbuat kebaikan, sering menolong orang, tapi dibalas yang buruk, tapi dia nggak sakit hati, ya mungkin pertolongannya itu akan berhenti, aku nggak mau nolong lagi lah, mungkin sampai situ aja, tapi dia nggak sakit hati, dia nggak benci kepada orang itu, ya kan? Tapi ada juga orang yang ketika sudah banyak berbuat baik dan dibalas dengan yang buruk, di situ sakit hati. Nah, kalau sakit hati berarti kamu merasa dirimu yang menolong. Disitulah Allah sedang menegurmu bahwa perbuatanmu selama ini tidak ikhlas. Ketika kamu berbuat baik, kamu juga ingin dibalas yang baik. Ketika kamu dibalas dengan yang buruk, ya kamu jadi benci, jadi marah. Ya, ini banyak terjadi dalam kehidupan. Gak usah kita ngomong sama orang, kita ngomong di keluarga aja. Banyak orang tua yang mengutuk-ngutuk anak, yang menyumpahi anak. Apa yang terucap dari lisannya? Dari kecil ku kasih makan katanya. Ku didik, semua kebutuhannya ku penuhi. Ku sekolahkan, udah gede dia, udah jadi orang dia. Lupa sama orang tua. Kalau ada orang tua yang terucap seperti itu, berarti engkaulah yang merasa membesarkan anakmu. Sehingga ketika anakmu gak balas budi, ya engkau mengutuk-ngutuk. Ya, gak boleh kita pegang atau kita anggap itu perbuatan kita, kemampuan kita. Pada diri kita juga ada af'alnya Allah, ada gerak Allah, ada perbuatan Allah. Andai kata nih kita bisa menolong orang, tidak mungkin kita bisa menolong kalau kita tidak dikasih kelebihan sama Allah. Ya, jangan sampai kita jadi Tuhan loh. Itu syirik yang sangat halus. Banyak orang tidak nyembah patung, tidak nyembah berhala, tidak nyembah jin, tidak nyembah jimat, tapi dia nyembah dirinya sendiri. Seperti apa tuh bang orang yang menyembah dirinya sendiri? Dialah yang merasa bisa menolong orang, ya kan? Sering terucap itu. Itu si Fulan, kalau aku gak bantu, aku gak tolong, gak tahulah dia kayak mana itu. Sekarang sudah berhasil, lupa dia sama aku. Udah berhasil, sombong dia sama aku. Udah berhasil, gak ingat dia jasa baikku. Nah itu tandanya kau sudah jadi Tuhan. Itu syirik yang sangat halus. Ya, mungkin secara syariat kita diajarkan gak boleh menduakan Allah dengan sesuatu. Nyembah patung, nyembah berhala, ya kan, tuan-tuan yang lain. Tapi secara hakikat banyak orang yang menyembah dirinya sendiri. Itu juga sudah syirik, itu syahadat lagi lah ulang itu. Ya, banyak kan terjadi dalam hidup. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kejadian peristiwa, bang aku udah banyak nolong bang, tapi dia nggak tahu balas budi bang, malah dia musuhi aku bang. Aku gak mau lagi nolong bang. Ya gak apa-apa kalau kamu sebatas gak mau nolong, gak masalah. Ya, karena pertolongan Allah itu ya bukan lewat dirimu aja. Misalnya kamu gak mau nolong orang itu, ya pertolongan Allah kalau Allah berkehendak bisa lewat dari mana aja, gak mesti dari dirimu. Tetapi niatmu tidak menolong itu untuk menegur, untuk membuat dia sadar, ya, biar terbuka pikirannya. Bukan karena kamu benci, nggak boleh. Kalau kita tuh karena benci nggak boleh, ya kan? Mungkin kita pernah punya teman, punya sahabat yang dia datang ke rumah kita itu kalau ada butuh aja. Kalau dia nggak ada butuhnya nggak mau dia datang, nggak mau dia silaturahmi. Giliran minjem duit baru datang. Jadi setiap dia datang itu kita udah hafal. Wah kalau udah muncul dia ini pasti ngutang ini, minjem duit. Ya. Nah, suatu ketika kita malas mau tolong, dia lagi butuh kita nggak mau nolong. Tapi kau harus tegur, ya kan? Jangan hanya kita itu menjaga perasaan hati orang, tapi orang itu nggak pernah menjaga perasaan hati kita. Ini banyak kejadian dalam hidup. Kita nggak enakan sama orang, aku nggak enak lah. Aku menjaga perasaan dia lah, tapi orang itu aja nggak pernah menjaga perasaan kita. Ya, jangan. Di situ biasanya kita yang terluka. Jadi kalau orang itu memang udah nggak baik, ya kita tegur sebagai bentuk kasih sayang.
Ya. Seandainya nih giliran butuh aja dia baru datang. Lalu kita menyebut, ngucap lah kita kan. Kau itu kalau butuh aja kau baru datang ke rumah aku. Giliran gak butuh, gak nampak batang hidung kau, tak kemana kau sekarang. Tapi kalau udah datang ke sini pasti tunggu butuh. Berarti kau butuh sama uangku aja, sama bantuanku aja, tapi kau gak butuh sama aku. Ya, kalau kita terang-terangan ngomong seperti itu, pasti orang tersebut malu. Mudah-mudahan bisa berubah dia. Ya, jadi harus tegas. Kalau kita jumpai ada orang yang gak tahu diri, udah ditolong tapi gak tahu diri, ya kita harus tegas, harus tega. Kalau kita gak mau nolong ya sudah. Mudah-mudahan dengan sikap kita gak mau menolong itu ya dia berubah nanti. Karena bisa jadi selama ini pertolongan kita itu bukan karena dia itu berhak ditolong, tapi karena mungkin dianggapnya kita terlalu baik, ya dia manfaatkan kita. Makanya orang baik itu banyak dimanfaatin orang. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita orangnya gak tegaan. Nah kalau engkau orangnya yang gak tegaan, ya nanti dirimu sendiri yang susah, makan hati sendiri. Jadi gimana caranya bang? Biar saya gak kotor hati saya, biar saya gak menyimpan dendam, menyimpan perasaan. Ya ngomong aja apa adanya. Ya, jangan hanya sekedar menjaga perasaan orang kita yang terluka. Nah, boleh kalau kita gak mau nolong orang yang gak tahu diri, tetapi gak boleh benci, gak boleh dendam, gak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Ya, hati-hati loh. Nanti sudah banyak kita buat baik, tapi angus, gak ada pahalanya di sisi Allah. Karena terucap di mulut kita, aku yang tolong, aku yang bantu, aku sudah banyak buat baik. Semuanya itu ya gak jadi gak ikhlas. Ya, kalau kita sudah tahu sifatnya, sikapnya, perangai orang itu tidak layak untuk dibantu, tidak layak untuk ditolong, ya sudah, stop pertolongan itu. Tetapi kamu jangan benci, introspeksi diri. Ya, saya sering itu. Di saat saya jaya semua saya bantu, saya tolong, tapi giliran saya susah, tutup mata semua, nggak ada yang mau nolong. Ya kan? Malah pertolongan Allah itu datang dari orang-orang yang nggak ada hubungan dekat sama saya. Ya, nggak kenal-kenal kita, orang nolong saya, tapi orang-orang terdekat nggak bisa nolong gitu. Nah disitulah Allah bicara, Allah tegur, diceramai saya sama Allah. Ya Allah ngomong, saya nanya sama Allah, ya Allah, kok begini sikap mereka ya Allah, kurang baik apa aku selama ini, tapi kok kebaikanku nggak nampak sama mereka. Dan ketika saat ini aku susah, kenapa mereka tidak ada tergerak hatinya membantu, padahal mereka mampu menolong. Apa kata Allah? Kau merasa kau yang menolong selama ini. Terdiam saya. Ya kan? Karena kau merasa kaulah yang menolong selama ini. Tapi tidak kau sadari itu perbuatanku. Misalnya orang susah minjem duit sama dirimu, engkau bisa memberikan pinjaman. Siapa yang memberi kelapangan rezeki padamu? Kalau kau nggak ada duit, bisa kau kasih pinjam orang kan? Nggak bisa juga kan? Kata Allah. Iya juga ya, saya pikir kan. Ketika kau lagi banyak uang, kau lagi mampu, kau bersedekah, kau nolong orang susah. Coba kau pun susah, bisa kau bantu orang? Bisa kau tolong orang itu? Ya nggak bisa juga. Jadi kau lihatlah aku, kata Allah. Jangan kau lihat dirimu yang berbuat, kau lihat aku. Kau sadari itu perbuatanku. Nah sekarang aku tutup hati mereka, kata Allah. Sudah banyak kau buat baik kepada mereka, tapi sedikit pun hati mereka tidak tergerak untuk menolongmu ketika engkau susah. Aku yang tutup hati mereka, katanya. Nah sekarang kau ungkit segala kebaikanmu dulu, segala pertolonganmu dulu, kau ungkit-ungkit semua. Apa yang kau rasakan sekarang? Sakit hati ya Allah. Itulah hukuman, sakit hatimu itu hukuman dariku melalui orang yang kau tolong itu.
Ya. Jadi kalau kita sering nolong orang, habis itu orang ini nggak tahu balas budi, akhirnya kita stop pertolongannya, nggak mau lagi aku bantu-bantu dia lah. Tapi hatimu bersih, nggak ada kau sakit hati. Karena kau marah karena orang ini nggak tahu bersyukur ya. Wajar kita marah ketika orang nggak bersyukur ya. Udah baik kurang baik lagi sama dia kan. Tapi jangan ada marah karena engkau merasa berjasa, nggak boleh. Kalau kau marah karena orang ini tidak bersyukur, itu bagus. Tapi kalau kau marah karena orang ini nggak tahu balas jasa, itu nafsu. Itu hukuman dari Allah. Sakit hatimu itu ya neraka dunia sebenarnya. Allah yang menghukum dirimu melalui orang itu. Ya, banyak kejadian itu. Mungkin kita tolong adik kita tolong saudara kita tolong teman kita. Tapi giliran mereka jaya, mereka berlebih, dan kita lagi sempit, mereka tutup mata, nggak mau bantu. Ya kan? Ya kita juga harus berbesar hati bahwa ya Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Kenapa ya bang? Ini ada sahabat saya susah bang. Datang dia sama saya minta tolong. Tergerak hati saya nolong. Ya itu afalnya Allah, perbuatannya Allah. Yang kau bilang itu perbuatan dirimu. Allah lah yang membolak hatimu. Allah yang memberikan rasa iba di hatimu sehingga engkau menolong. Tapi bisa juga suatu saat besok, ketika orang ini tidak bersyukur, Allah tutup hatimu, gak mau lagi lah aku tolong dia. Itu bisa juga begitu. Tapi engkau gak ada benci. Ya, marahmu karena Allah bukan karena diri. Tapi kalau engkau marah karena menghitung-hitung jasa baikmu, yaitu marah karena diri namanya. Ya. Jadi apa yang sudah kita perbuat, sadari. Segala sesuatu perbuatan Allah. Allah itu maha baik. Ketika aku buat baik, Allah lah yang berbuat atas diriku. Bukan aku yang hebat, aku yang bertakwa, aku yang dermawan, aku yang baik hati. Enggak, semua itu Allah yang membolak-balikkan hati. Ibarat kata kita wayang ya. Allah yang memberiku rezeki, dengan rezeki yang lapang aku nolong orang ya. Jadi bukan akulah yang menolong, bukan akulah yang memberi. Di situ ada Allahnya. Jadi engkau nggak merasa berjasa, nggak merasa punya perbuatan baik. Karena kalau orang sudah merasa berjasa, besok dibalas yang nggak baik, ya dia marah, ngamuk dia, sakit hati dia. Udah kurang baik aku sama dia, tapi begini balasannya sama aku. Sakit hatimu kan? Nah ketika engkau sakit hati, itulah hukuman Allah untuk dirimu. Allah sedang bicara, bukan kau yang bantu orang itu, bukan kau yang tolong orang itu. Jadi jangan pernah terucap di mulut kita, kalau bukan karena aku gak jadi orang dia. Jangan. Dia jadi orang itu kehendak Allah, bukan kehendak dirimu, bukan karena mampu kamu, bukan karena pertolonganmu. Ya. Kalau bukan karena aku yang tolong dia, nggak jadi orang dia. Itu orang-orang yang sudah jadi Tuhan nih. Syahadat lagi, ulanglah itu. Ya. Apalagi para orang tua itu, anaknya bejat, anaknya nakal, anaknya durhaka. Dasar kau anak durhaka. Dari kecil ku kasih makan, ku hidupi, ku cukupi semua kebutuhannya, ku sekolahkan. Begitu sudah besar, udah jadi orang, lupa kau sama orang tua. Itu orang tua yang jadi Tuhan, bukan kau yang menghidupi anakmu. Ya, pahit-pahit aja ngomong ini, biar terbuka mata kita, jangan sampai ada keakuan di diri kita. Semua kita pernah mengalami hal ini, ya kan? Saya pun pernah sakit kali rasanya. Saya pun rasakan juga sakit itu. Ya Allah, kok sakit ya Allah? Rasanya teringat dia terus ya Allah. Kok benci dia terus ya Allah? Menyesal aku tolong dia selama ini ya Allah. Allah ngomong Allah itu.
Ya sakit lah, kau merasa kau yang tolong, tapi kau tak sadari aku yang tolong itu. Itu perbuatan aku, bukan perbuatan kamu. Ya kan? Akhirnya saya lepas lah itu semua. Lepas. Kemelekatan diri itu kita lepas. Ya Allah, benar ya Allah, bukan aku yang tolong dia. Ya. Setiap dia datang ke rumah aku minta uang, pinjam. Di saat itu aku lagi ada uang ya Allah. Sejatinya engkaulah yang menyiapkan uang itu untuk dia sebenarnya. Ya kan? Jarang kan? Makanya teman-teman harus paham. Kenapa ya bang? Temanku datang ke rumah, kalau ngutang, kalau pinjam uang, seperti tahu dia aku ada uang itu. Jadi ketika dia minjem tuh aku gak bisa nolak, karena memang aku lagi ada uang. Ya kan? Coba kita lagi susah, gak ada tuh yang minjem. Tapi giliran kita lagi ada, datang semua minjem. Datang semua minta tolong, minta bantuan. Ya Allah sudah siapkan, ada hak mereka sebenarnya di situ. Cuman kita jangan sampai merasa aku yang tolong, aku yang bantu. Nggak boleh. Kalau masih sebatas syariat ya kita nggak nampak Allahnya. Tapi kalau udah belajar hakikat, oh Allah semua ini. Ya. Makanya ketika kita lagi nggak nyaman, susah, kecewa, sedih, benci, ya pokoknya kondisi hati itu nggak nyaman ya, nggak enak lah. Nah, coba ajak dialog sama Allah. Allah sedang bicara itu, cuman kita kadang nggak paham Allah ngomong. Ya, kadang Allah ejek kita itu. Kalau kita bisa komunikasi, dia ejek kok sama Allah. Senang kali kau dipuji orang ya, selama ini kau bantu orang katanya. Kau tolong orang. Tapi yang kau minta apa? Sanjungan makhluk. Yang kau senangi dari orang itu apa? Pujian makhluk. Biar kau dianggap orang baik, biar kau dianggap dermawan, biar kau dianggap penolong. Giliran pertolonganmu itu gak nampak sama mereka, kau sakit hati, kau kecewa. Enak gak digituin orang? Nah itu Allah nanya itu. Gak enak ya Allah, sakit kali hatiku ya Allah. Ya itulah hukuman untukmu. Inilah neraka di dunia ini. Gak tunggu nanti neraka itu, sekarang pun udah ada neraka. Panas hatimu kan? Benar ya Allah, panas ya Allah. Nah istighfar kita, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Ampunkan aku ya Allah, salahku ya Allah. Aku akui pula itu perbuatanku, padahal perbuatanmu ya Allah. Aku akui pula itu pertolonganku, padahal itu pertolonganmu ya Allah. Ketika kita udah istighfar, udah mulai sadar, udah mengakui kesalahan, mohon ampun kepada Allah, ditenangkanlah hati kita. Ya, adem hati kita, masuk kita surga tuh. Dikeluarkan kita dari neraka dunia itu. Nggak ada lagi benci-benci sama orang. Ya kan? Nah, jadi ini untuk Pak Azul, diulang-ulang nih audio ini. Pada siapapun, kalau kita sudah berbuat baik, cepat-cepat sadari, bukan aku yang berbuat, ini Allah semua yang berbuat. Ya, kalau buat baik ya, jadi kau nggak merasa jadi orang baik. Karena kalau udah merasa jadi orang baik, ya ketika dizolimi, disakiti, dibalas dengan air tuba, ya sakit kita. Ya, kalau kita sudah sering nolong orang, ya sudah. Oh ini orang aku tolong, bersyukur dia bang, malah tambah baik dia bang, ya sudah. Kita pun harus lebih bersyukur lagi. Tambah lagi pertolongan kita itu. Tapi kalau ada orang yang ditolong gak tahu diri, gak tahu balas budi, malah dia musuhi kita, dan kita gak mau nolong lagi, kita stop pertolongan itu, ya gak salah. Ya, gak salah. Allah yang tutup hatimu, gak ada lagi iba di hatimu. Itu murkanya Allah juga. Jadi murkanya kita juga, itu ada juga murkanya Allah. Awalnya aku senang nolong dia bang, tergerak hatiku nolong dia bang, itu Allah yang bukakan hatimu.
Karena orang ini nggak bersyukur, nggak mau lagi kita tolong. Allah juga yang tutup hatimu. Tapi nggak boleh ada benci, ya. Nggak boleh ada benci. Saya pun udah pernah mengalami hal seperti itu. Udah banyak ditolong tapi nggak tahu bersyukur, ya kan? Nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih. Nah, di situ tertutup. Cari aja orang yang lebih bersyukur lah. Ngapain tolong sama dia? Ngapain salurkan sama dia? Ini orang nggak tahu diri, ya kan? Ya sudah, stop pertolongan itu, kita arahkan ke orang yang lebih membutuhkan. Ya, tetap kita paham ini ada hak orang, bukan hak saya. Pada sebagian rezekiku ada hak orang lain. Nah, kita paham tuh. Awalnya kita selalu menolong si A. Dapat duit, gajian tiap bulan, nah kita salurkan tuh si A. Rupanya si A ini gak bersyukur, gak tahu terima kasih, gak tahu diri, ya. Ya udah stop aja, tapi kau gak usah benci sama orangnya. Gak usah menyimpan amarah, gak usah kita mengungkit-ungkit baik budi kita, gak usah. Stop aja udah. Stop pertolongannya, pindahkan ke si B. Cari lagi yang lebih butuh. Cari lagi yang lebih berterima kasih, lebih bersyukur. Oh, ini si B ini bersyukur nih. Udah salurkan, pindahkan. Berarti itulah ketika dia tidak bersyukur, murkanya Allah juga meliputi diri kita, sehingga disuruh tutup itu pertolongan. Akhirnya pindah ke si B. Ya. Jangan sampai kita menahan itu. Nggak boleh kita tahan. Gara-gara dia nggak mau nolong, gara-gara dia musuhi saya nggak mau tolong lagi bang. Tapi itu hak orang, itu kamu masih tahan, nggak boleh. Kamu harus salurkan ke tempat yang lain lagi. Ya, jadi hati kita enak. Kita udah paham itu ada hak orang. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, yang selama ini sudah sering nolong orang, tapi yang ditolong gak tahu diri, ya kamu tanyalah, apakah kamu merasa menolong? Nah, situ Allah lagi ngomong itu, ya kan? Bukan kamu yang tolong, aku yang tolong. Jangan kau akui. Nah, makanya kita dalam setiap perbuatan baik cepat-cepat lihat Allahnya, ya. Ya Allah, orang lain gak sholat, aku sholat. Gak putus aku sholat 5 waktu sehari semalam. Ya kan? Berarti itu gerakmu ya Allah. Engkau yang memampukanku ya Allah. Engkau yang membuat hatiku rindu kepada sholat ya Allah. Orang lain belum kau buka hatinya. Jadi gak merasa bertakwa. Banyak orang sudah sholat, merendahkan yang tidak sholat. Ya. Merasa udah ahli surga, gak boleh. Ya, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya, Engkaulah yang mendorongku, menggerakkan hatiku berbuat baik ya Allah. Yang lain belum bisa seperti itu, berarti Engkau belum buka hati mereka. Ya sudah, jadi gak usah kita akui apapun perbuatan baik kita. Sama halnya seperti sering nolong orang ya. Jangan sampai terucap, kalau bukan karena aku, dia gak jadi orang itu. Kalau bukan karena aku, dia gak akan sukses itu. Oh, udah jadi Tuhan kau itu. Ya, syiriknya ngeri kali itu, syirik itu. Makanya perlakuan mereka ke kamu ya sakit. Karena kau mengakui kamu yang berbuat baik. Udah baik saya bang, udah banyak saya tolong bang, tapi ini orang gak tahu diri, malah saya dimusuhinya bang. Gak dia ingat jasa baik saya. Itu kau udah jadi Tuhan. Makanya Allah buat hati mereka seperti itu menjadi hukuman untuk dirimu. Allah sedang hukum itu kalau kita paham ya. Cuman banyak orang gak paham, yang dia lihat makhluk aja yang dia lihat. Aku benci sama si fulan bang, sakit hati sama si fulan bang, tapi kok nggak lihat perbuatan Allah di situ.
Mudah-mudahan ini menjadi paham bagi saudaraku, sahabatku yang lain. Jangan lagi kita akui ya. Makanya sebelum berbuat, bawa Allahnya. Biasanya orang yang merasa menjadi penolong itu karena dia nggak pernah sadar kepada Allah, nggak pernah melihat itu perbuatan Allah, makanya dia ungkit-ungkit. Makanya sebelum berbuat itu nanya dulu, ya Allah, aku tergerak untuk tolong dia, boleh nggak aku tolong ya Allah? Nanya dulu. Itu memang gerakku, kata Allah. Akulah yang meliputi dirimu. Tolong dia. Ada perintah kan? Nolong. Ya. Ketika kita menolong, ngobrol lagi sama Allah. Ya Allah, aku memberi, aku menolong, aku membantu, semua ini atas gerakmu ya Allah. Bukan karena aku ya Allah. Jadi nggak ada pengakuan. Ya. Oke, silakan diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan yang lagi sakit hati terobati sakit hatinya. Paham? Mohon ampun sama Allah. Lepaskan itu semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan kau ingat-ingat, jangan kau ungkit-ungkit. Bukan kamu yang berbuat, itu Allah yang berbuat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.